Penasihat hukum keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan kembali menyambangi gedung Bareskrim Polri. Keluarga mendesak agar kasus kematian Arya Daru dibuka lebar dengan gelar perkara khusus. Pihak Arya Daru Pangayunan mendesak polisi untuk memeriksa secara mendalam sosok wanita bernama Farah dan seorang pria bernama Dion. Pemeriksaan Farah dan Dion diyakini bisa kembali membuka perkara kematian Arya Daru agar terang benderang. Kubu Arya Daru sudah beberapa kali mendatangi Bareskrim, terakhir pada 16 Oktober lalu. Padahal kita benar-benar mengikuti apa yang Polda inginkan. Yang terutama kita minta untuk ke TKP, tapi sampai sekarang Polda, karena pihak pemilik kegiatan, jadi Polda nggak bisa bantu kita untuk bisa ke TKP. Padahal kalau ini bisa ditingkatkan ke penyidikan, nggak ada masalah sebenarnya. Untuk meningkatkan ke penyidikan sangatlah mudah sebenarnya. Banyak saksi fakta yang bisa ditingkatkan menjadi penyidikan. Nah, itu yang akan kita dorong di sini. Yang paling penting adalah kita minta gelar perkara khusus supaya bisa terbuka. Ada hal-hal apa? Kami juga ada bukti yang bisa kami tunjukkan. Karena banyak hal di lapangan ini sebenarnya ini perkara kecil kan, ini hanya tempat kos. Itu kalau diselidiki benar rasanya bisa terang benderang kok ini. Kami pihak korban, kami bukan pihak yang against dengan penyelidik. Kami justru ingin sama-sama membantu mengungkapkan kasus ini gitu loh. Jangan berhenti sampai di sini. Sejumlah tempat pemakaman umum di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengaku sedang mengkaji usulan mengenai pemakaman bertingkat atau vertikal. Hal ini untuk mengatasi keterbatasan lahan TPU di Jakarta. Keterbatasan lahan tempat pemakaman umum menjadi masalah seiring perkembangan kota Jakarta saat ini. 9 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Selatan tidak menerima lagi makam baru karena sudah penuh. TPU tersebut meliputi Tanjung Barat, Jagakarsa, Kampung Kongsi, Grogol Selatan, Kebagusan, Pisangan, Pejaten Timur, Pejaten Barat, dan Cikoko. Sementara 11 tempat pemakaman umum milik Pemprov Jakarta di Jakarta Barat dinyatakan penuh karena tidak ada ketersediaan lahan. TPU tersebut meliputi TPU Tegal Alur, TPU Utan Jati, TPU Joglo, TPU Kamal, TPU Sukabumi Selatan, TPU Grogol Kemanggisan, TPU Duri Kepa, TPU Kober, TPU Semanan, TPU Selipi, dan TPU Tanah Merah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat ini tengah mengkaji berbagai opsi mengatasi keterbatasan lahan pemakaman di ibu kota termasuk wacana pembangunan pemakaman bertingkat. Pemakaman bertingkat dapat diartikan sebagai sistem pemakaman vertikal, yaitu dapat digunakan untuk 2 jenazah atau lebih. Pemakaman umum memang ini sekarang menjadi masalah dan sekarang ini sedang dikaji. Ada usulan, misalnya ini usulan, tapi belum menjadi keputusan, apakah diperbolehkan untuk dilakukan bertingkat. Dan ini sudah diusulkan. Tetapi sekali lagi memang dengan perkembangan Jakarta yang seperti ini pasti akan masalah, dan beberapa mengusulkan untuk membuat pemakaman yang ada di luar Jakarta. Selain pemakaman bertingkat, pemerintah Provinsi Jakarta juga mengusulkan TPU di luar Jakarta. Tim Liputan Anyus melaporkan. Menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dalam ketentuan Islam diperbolehkan asalkan dalam kondisi darurat. Kondisi darurat tersebut meliputi bencana serta keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Jakarta membuat sejumlah tempat pemakaman umum melakukan sistem tumpang atau tumpuk maksimal 3 jenazah. Menumpuk jenazah dalam satu liang lahat dilihat dari ketentuan Islam diperbolehkan asalkan dalam kondisi darurat seperti keterbatasan lahan yang saat ini tengah dialami pemerintah Provinsi Jakarta. Kendati demikian, menumpuk jenazah dalam satu liang lahat harus dilakukan dengan tata cara yang benar. Jenazah yang dimasukkan lebih dulu ke liang lahat ditempatkan di posisi paling dalam. Kemudian jenazah berikutnya diletakkan di sebelah jenazah pertama dengan tetap memiringkan jenazah ke kanan dan menghadap kiblat. Sistem makam tumpang juga memiliki beberapa syarat seperti jeda waktu minimal 3 tahun dari jenazah sebelumnya, izin ahli waris, serta hanya bisa dilakukan di makam keluarga. Kini 69 dari 80 TPU di Jakarta sudah menerapkan sistem makam tumpang.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menolak minta maaf kepada penggugatnya dan mundur dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Gugatan 125 triliun rupiah terhadap Gibran pun tetap lanjut ke tahap berikutnya. Mediasi gugatan perdata 125 triliun rupiah yang diajukan Subhan Palal terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui jalan buntu. Gibran diwakili kuasa hukumnya menolak tuntutan Subhan untuk meminta maaf dan mundur dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya menyarankan dua. Di dua persyaratan itu, satu minta maaf, kedua mundur dari jabatannya masing-masing. Tapi itu nggak bisa dipenuhi, itu aja. Dua-duanya tidak mau, Pak? Ya dua-duanya tidak memenuhi persyaratan apa yang saya minta. Minta maaf. Sebelumnya, Subhan menggugat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan KPU karena dinilai melakukan perbuatan melawan hukum karena ada sejumlah syarat calon Wakil Presiden yang tidak terpenuhi. Penggugat pun meminta majelis hakim mengadili dan menuntut Gibran membayar ganti rugi 125 triliun rupiah ke negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana perkara peredaran narkotika di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat yang melibatkan Amar Zoni. Ya, dalam sidang pembacaan dakwaan jaksa penuntut umum, Amar Zoni hadir secara daring. Amar Zoni disidang bersama 5 terdakwa lainnya, Asep, Ardian Prasetyo, Andi Mualim alias Koh Andi, Ade Chandra Maulana, dan Muhammad Rivaldi. Amar Zoni terlibat dalam peredaran barang haram di Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat. Dari hasil penyidikan, Amar Zoni terungkap memiliki peran sebagai gudang alias penyimpan barang narkotika. Amar Zoni disebut menerima barang terlarang itu dari seseorang di luar rutan sebelum akhirnya diedarkan untuk narapidana di dalam rutan. Pendidikan? Lulus ya? Terdakwa 6 Muhammad Amar. Sebelumnya terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindah bersama 5 narapidana lainnya usai terjerat peredaran narkoba di lapas. Empat kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Amar Zoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami Iris Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amar Zoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas super maximum security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amar Zoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, Rutan Kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan.